ini udah beristri ini, udah berkeluarga. Terus kebetulan dia punya orang tua itu janda. Janda. Terus suaminya punya orang tua juga duda. Nah, dia berinisiatif untuk menikahkan keduanya. Itu gimana hukumnya? Ini menikah antara besan nih ya, besan laki-laki duda sama besan perempuan ini janda gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ketemu lagi kita di Sangkir Kopi TV ya. Alhamdulillah kita sekarang kembali setelah lama tidak berjumpa ya Tad. Gimana Tad kabarnya Tad? Alhamdulillah. Sehat, kabar ya? antum sehat? Alhamdulillah. Masyaallah. Nah ini Tad, kita langsung aja nih biar menyingkat waktu, biar nggak lama-lama Tad. Kemarin ada kasusnya ini bertanya nih, katanya sih dari Bandung katanya. Nah, dia ini udah beristri ini, udah berkeluarga. Terus kebetulan dia punya orang tua itu janda. Janda. Terus suaminya punya orang tua juga duda. Nah, dia berinisiatif untuk menikahkan keduanya. Itu gimana hukumnya? Ini menikah antara besan nih ya, besan laki-laki duda sama besan perempuan ini janda gitu. Viral ini kayaknya ya. Jadi sebenarnya begini, kalau nanti pertanyaannya boleh apa enggak boleh itu Mas Ridwan, itu kan kita sebenarnya tinggal dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran itu jelas sekali sebenarnya. Kalau saya tadi buka nanti di Quran ya Mas ya, itu surat An-Nisa dari ayat 22 sampai ayat 24. Itu menjelaskan tentang mahram. Jadi ini kita bicara mahram nih. Sebelum kita menjawab apakah pernikahan antar besan tadi duda sama janda tapi ini ya, apakah boleh atau tidak boleh, itu nanti kita lihat apakah dia ada hubungan mahram atau tidak. Kalau mahram ini, kalau di Indonesia ini seringnya muhrim nyebutnya, tapi ini sebenarnya kurang pas ya. Yang benar itu mahram. Orang yang pengertiannya orang yang haram untuk dinikahi. Nah, muhrim apa Tad? Kalau muhrim itu orang yang berihram. Kalau antum misalnya kita ini berangkat haji atau umroh, nah kemudian kalau laki-laki itu cuma memakai dua baju, yang satu dipakai sarung, yang satu dipakai atasnya gitu, nah itu namanya pakaian ihram. Nah orangnya disebut muhrim, gitu. Jangan salah pemirsa, ini nanti salah penyebutan lagi. Ya, nah tapi kalau orang yang tidak boleh dinikahi itu mahram namanya. Nah, sebenarnya gini Mas, ada beberapa jenis mahram ya. Yang pertama itu ada orang yang menjadi mahram kita itu selamanya. Ada orang yang menjadi mahram sementara. Ada orang yang menjadi mahram tadi pengertian haram dinikahi ya. Ada yang menjadi mahram itu karena sebab pernikahan atau persemendaan ya, apa namanya, pernikahan lah itu intinya. Nah kalau yang menjadi mahram selamanya itu pertama mahram nasab. Anak dengan ibu kandung, anak dengan cucung perempuan, itu namanya mahram untuk selamanya tuh, sampai kapanpun. Saudara laki-laki sama perempuan,
Itu mahram selamanya. Tapi nanti dilihat ayatnya lagi ya. Nah, terus ada yang mahram selamanya itu karena persusuan. Persusuan termasuk ini. Misalnya saya punya anak kecil, antum punya anak kecil nih. Ya. Karena sebab misalnya anak saya nggak bisa disusui ibunya karena mungkin kering air asinya gitu. Kemudian saya ikut disusuin sama istri antum. Itu mahram maksudnya? Iya, nanti mahram sepersusuan namanya. Itu selamanya juga? Selamanya nggak bisa. Nah, gitu. Itu persusuan. Ini yang pertama. Kemudian ada mahram yang sifatnya sementara. Sementara artinya ketika penghalangnya hilang, itu dia boleh menikah. Misalnya yang sementara itu misalnya istri orang. Istri orang. Jadi masalah istri orang itu gimana? Kalau wanita itu sudah bersuami, itu tidak boleh dinikahi oleh siapapun karena dia sudah menjadi istri orang. Oh, ya. Nah, pengertian sementaranya kalau suaminya meninggal atau dia bercerai, itu maka wanita ini boleh nanti dinikahi oleh orang lain. Ya. Gitu kalau mau, tapi kalau nggak mau ya nggak boleh gitu ya. Nah, ini sementara namanya. Atau misalnya istri kita punya saudara perempuan. Ya. Nah, atau punya bibi perempuan istri kita. Nah, itu tidak boleh menggabungkan dua orang saudari, atau menggabungkan berpoligami maksudnya. Berpoligami dua saudari, dua-duanya kakak beradik nggak boleh. Atau poligami dengan bibinya nggak boleh. Nggak boleh juga tanya. Nggak boleh. Nah, kecuali kalau sudah berlalu itu pengertiannya apakah istrinya bercerai kemudian dia menikahi saudarinya, atau yang istrinya meninggal kemudian dia nikah lagi sama saudarinya. Itu kalau sekiranya tadi itu kan sudah berlalu, itu sudah dicampurin nggak apa-apa itu tadi? Iya, berlalu itu maksudnya meninggal dunia atau bercerai gitu. Kan ada yang pernah itu saya dengar tidak, karena sudah bercampur gitu katanya tidak boleh dinikahi. Boleh berlalu itu pengertiannya kalau istri seseorang ini meninggal dunia atau diceraikan. Boleh. Nah, ini kan udah nggak ada nih, statusnya bukan lagi istri toh. Ya. Karena meninggal dunia atau bercerai. Nah, boleh dia suami tadi misalnya nikah lagi sama adiknya misalnya. Ini kan kejadian banyak kalau istilah di kampung saya itu namanya turun ranjang. Itu kalau sahabat Nabi itu ada, Rasulullah itu punya mantu dua itu. Ya. Namanya mantu dua, bukan. Sahabat Utsman itu kan menikahi dua putri Nabi. Istri yang pertama meninggal, kemudian dia nikah lagi dengan putri yang adiknya. Ya. Makanya Utsman bin Affan disebut dengan Dzunurain, dua orang yang memiliki dua cahaya. Artinya menikah dengan dua istri putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah gitu, itu namanya apa? Pernikahan mahram yang sementara tadi. Nah, ada juga yang mahram karena pernikahan. Nah, mahram karena pernikahan itu misalnya kayak mertua. Ya. Nah, mertua itu atau menantu itu tidak boleh menikah. Ini saya punya mertua perempuan, maka saya tidak boleh menikah dengan ibunya, mertua istri saya, karena itu mahram. Walaupun nanti sudah berlalu. Nah, berlalu tuh mungkin kita berpisah sama istri karena istri meninggal kah atau istri bercerai gitu. Walaupun selama dia sudah pernah dipergauli tadi yang pertanyaan Mas Riwan tadi. Iya, tapi itu yang saya ingat itu tadi. Nah, kalau misalnya atau mantu, ada kan misalnya seorang istri ini ada laki-laki senang sama janda nih, katakan gitu. Ya. Nah, rupanya janda ini punya anak perempuan. Iya. Gitu. Menikahlah antara keduanya. Begitu sudah ajab kabul tapi belum sempat dijima. Belum dipergauli. Maka dia cerai, dia boleh menikah dengan anaknya. Tapi kalau sudah dijima enggak boleh. Nah, itu yang tadi yang syarat tadi yang saya ingat itu tadi.
Nah, tapi kalau yang dalam Al-Quran ini nggak ada, Mas. Apakah besan itu termasuk mahram? Antar besan ya. Tadi antar besan tadi apakah mahram? Kalau ibu dari anak perempuan tadi janda, Ya. bapak dari suami itu duda, maka duda sama janda ini nggak boleh. Nggak mahram, bukan mahram. Bukan mahram. Bukan mahram. Makanya kasus yang ditanyakan Mas Ridwan tadi, ya boleh-boleh saja kalau boleh mau gitu. Karena memang ini janda, ini duda, dan sama-sama mau, ya sudah, enggak masalah. Enggak masalah ya. Nah, gitu. Nah, ini supaya nanti juga jadi semacam referensi ya. Kawan-kawan di kan kemarin sempat viral tuh di di medsos ya. Wah, rame ibunya nikah sama bapaknya. Ya besanan maksudnya. Ibu dan bapak besan gitu menikah. Ya. Gitu. Jadi jawabannya boleh tanya. Boleh, tapi diperdalam lagi ya. Ini nanti pemirsa juga silahkan diperdalam tentang siapa saja yang secara rinci menjadi mahram di dalam pernikahan. Orang yang haram dinikahi. Gitu. Jelas. Alhamdulillah itu tadi mengenai pernikahan antar besan. Jadi diperbolehkan. Mau diperbolehkan benar ya? Iya, diperbolehkan. Cuman harus dipahami juga mahram-mahram dalam pernikahan. Jadi itu saja yang bisa kita sampaikan ya tadi untuk sementara ini. Insya Allah nanti ada lagi, tapi untuk sementara itu dulu. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Silahkan di subscribe, di like, dan di komen pertanyaan apa saja. Sebar seluas-luasnya untuk menambah pengetahuan kita. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.